Selamat malam semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita. Kita sedang membahas Injil Matius di tahun 2022 ini. Dan sekedar informasi bagi saudara yang baru pertama kali ikut program ini, bahwa program tadarusan Alkitab ini sudah berjalan beberapa bulan, hampir setahun saudara. Yang artinya ada banyak kitab, ada banyak pasal, ada banyak ayat yang sudah kita bahas, dan itu ada pertinggalnya di channel YouTube ini. Jadi Bapak Ibu yang tertinggal bisa mengikuti ya dari waktu senang saudara untuk membahas misalnya apa surat Ibrani, misalnya surat Galatia ya, atau kitab Wahyu, kita sudah bahas semuanya. Jadi ada pertinggalnya, Bapak Ibu silakan cari linknya atau playlistnya di channel YouTube The Warriors ini. Dan semoga jadi berkat buat saudara. Dan di 2022 ini kita masuk di kitab yang baru. Tinggal beberapa kitab saja di perjanjian baru akan kita selesaikan di semester ini. Ya, nanti mungkin di penghujung tahun 2022 atau mungkin di semester kedua nanti kita akan sudah tadarusan Alkitab, kitab-kitab perjanjian lama. Ya. Dan kita akan masuk di pasal keempat pada malam hari ini. Dan sebelum kita membahasnya ya, kita satu hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kembali kami akan belajar kebenaran Tuhan lewat firman-Mu. Jangan satupun kami yang Kau lalui, bicara kepada kami agar kami yang membaca bersama-sama di malam hari ini semakin jadi manusia ilahi, manusia yang hidupnya berkenan di hati Tuhan dan juga jadi berkat bagi banyak orang. Bicara kepada kami Tuhan, haleluya, amin. Sudah siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Meskipun saya bantu, siapa tahu saudara lebih nyaman dengan Alkitab bentuk buku atau yang lainnya. Sudah siapkan atau siapkan juga kopi mungkin sambil mendengarkan program ini ya. Posisi yang enak duduknya atau sambil tiduran yang enak gitu ya, supaya maksimal kita bisa mendapatkan kebenaran pada malam hari ini ya. Sambil sudah mempersiapkan diri, kita siapkan Alkitab kita. Iya, ada bantuan Injil Matius pasal keempat, perikopnya pencobaan di padang gurun ya. Kita akan baca coba ayat 1 dan seterusnya. Ya, bersama saya saudara ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis ya. Perhatikan baik-baik. Jadi peristiwa pencobaan di padang gurun ini, Yesus dibawa oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Allah. Jadi bukan semaunya sendiri. Bukan sok berani, bukan ingin menantang sesuatu. Dia dibawa oleh Roh, digerakkan oleh Roh, diprovokasi oleh Roh gitu ya. Sehingga akhirnya dia setelah dibaptis ke padang gurun ya. Untuk apa? Untuk dicobai iblis. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi di sana dia 40 hari 40 malam berpuasa, laparlah Yesus ya. Ini ada perdebatan, lapar berarti di sana dia minum dong ya, gitu ya. Berarti puasanya Yesus hanya puasa nggak makan ya, tapi tetap minum ya. Bisa saja itu benar karena tidak dikatakan lalu lapar dan hauslah Yesus ya. Besar kemungkinan benar. Jadi Yesus hanya tidak makan tapi tetap minum. Tapi pertanyaannya, kalau dia ke padang gurun 40 hari 40 malam, ya minum apa gitu. Andai kata dia bawa bekal botol aqua pun, botol aqua yang seberapa gitu ya. Kalau dia bawa 1 galon, 1 galon aqua, andai kata sudah ada galon aqua zaman itu 19 liter, apakah Yesus juga nyaman ya berjalan di gurun pasir dengan gendong galon aqua gitu kan, berat sekali. Paling hanya bawa ya kayak buli-buli saja ya, itu ya kalaupun diminum ya sampai berapa lama, paling 3 hari 2 hari sudah habis ya dengan minum secara terbatas. Dan kalau kosong mau dapati di mana? Meskipun ada oase, ada tempat di tengah gurun yang ada
airnya ya, tapi apakah Yesus menemukan itu atau berada di sana, itu kan juga tidak dikatakan Alkitab. Jadi apakah di sana Yesus berpuasa tidak makan saja atau berpuasa tidak makan tidak minum ya? Yang pastinya dia tidak makan karena dikatakan laparlah Yesus. Tapi saya juga berani berkata di antara 40 hari 40 malam itu juga sebagian besar dilalui Yesus dengan tidak minum. Ya, karena ya keterbatasan air yang ada di padang gurun dan yang bisa dibawa di padang gurun pada zaman Tuhan Yesus dulu. Ya, ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iblis tahu Yesus lapar, maka dia cobai Yesus. "Itu ada batu-batu, perintahkanlah batu-batu itu jadi roti. Engkau anak Allah, kau sanggup?" Ya, sanggup nggak? Sanggup. Tapi kembali, Yesus di sana dibawa oleh Roh Kudus. Dia tahu dia dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Dan dia tahu dia akan dicobai oleh iblis. Dan dia tahu juga iblis akan mencobai dia dengan hal-hal di mana dia saat itu sedang lemah sebagai manusia, lapar dalam hal ini. Ya. Dan Yesus berkata sesuai dengan firman yang dia tahu, ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah Yesus tidak butuh roti saat itu? Butuh, dia lapar. Tapi dia lebih tahu bahwa dia lebih butuh firman daripada sekedar roti, ya. Karena firman membuat dia bisa hidup kekal, sedangkan roti hanya bisa membuat hidup dia bertambah sampai 70-80 tahun. Nah, ini kembali prioritas, ya. Prioritas hidup kita seperti apa, ya. Kalau saudara hanya mengejar kefanaan 70-80 tahun, ya silahkan saja. Cuma sebaiknya saran saya, dengarkan saya, ya, kita berharap Tuhan berkati kita sehingga 70-80 tahun kita hidup baik gitu ya. Tapi ketika 70-80 tahun kita fokus pada makan firman, ya, maka setelah selesai hidup fana di dunia ini, kita akan hidup kembali dalam kerajaan surga bersama dengan Dia. Jadi sekali lagi, rubah prioritas hidupmu di 2022 supaya kita mengejar yang utama, bukan yang sekedar fana, ya. Di kolong langit ini semuanya fana, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, berarti ke Yerusalem, padahal dia ada di padang gurun, tapi secara roh dibawa gitu Yesus, ya. Mungkin juga tubuhnya dibawa oleh iblis. Apa yang nggak mungkin bagi iblis? Iblis juga bisa melakukan hal-hal seperti itu, ya. Ya, bisa badan kita dibawa oleh iblis, badan kita dibawa ke laut, badan kita dibawa kemana. Iblis sanggup, saudara, karena dia punya kuasa juga tentang hal-hal seperti itu, hal-hal goib. Hal-hal yang ya kita sebut dalam iman mujizat. Iblis pun sanggup melakukan mujizat, mujizat dia, tapi bukan mujizat dari Tuhan, ya. Jadi dibawa ke bait suci, ke kota suci, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, di atas bait Allah, di apa ya, bubungan itu di kurang lebih di kayak genteng gitu ya, atau ya bubungan puncak genteng, ya, bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Itu benar, ya. Iblis tahu itu benar, ya. Kalau Yesus jatuh dan Yesus perintahkan malaikat, malaikat akan segera menolong. Kalau Yesus mau, malaikat akan menolong. Tapi apa kata Yesus? Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, jadi kita tahu lah, saudara, ya, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan pelihara hidup kita. Nggak ada satu helai rambut pun jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Kan Alkitab mengatakan demikian. Tapi bukan karena iman seperti itu kita bisa mencobai Tuhan, ya. Kita akhirnya masuk ke kandang singa, kita akhirnya nangkep ular berbisa padahal tidak punya kemampuan, kita akhirnya nyebrang sungai yang ada buayanya. Itu hal-hal yang mencobai Tuhan, ya. Kita akhirnya hidup bebas aja, nggak pakai masker, nggak pernah hand sanitizer, nggak mau divaksin,
Padahal hari ini ada bahaya COVID-19. Kita mencobai Tuhan, itu namanya, saudara ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa jangan mencobai Tuhan. Meskipun ada janji Tuhan akan memelihara kita, tapi jangan mencobai Tuhan. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja yang Tuhan adanya, dia tidak mau melakukan apapun ya, yang di luar kehendak Bapaknya. Jangankan terjun dari hubungan bait Allah, ketika dia disalib pun, kalau dia mau kan dia bisa perintahkan malaikat untuk membungkam mulutnya Pilatus, membungkam mulutnya imam besar dan juga prajurit-prajurit Romawi. Malaikat dengan mudah melumpuhkannya. Uang batu besar yang menutupi mayat Yesus saja dengan mudah malaikat singkirkan. Ya, apalagi untuk hal-hal seperti itu, sangat mudah. Tapi Yesus tidak kerjakan. Kenapa? Dia berkata, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Ya. Jadi, kecuali kalau kita misalnya ada di hutan, tiba-tiba kita ketemu dengan ular berbisa dan kita dipatuk gitu. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, ya seperti Paulus dipagut sama ular berbisa, juga cuma dikebaskan, dia tetap hidup. Tapi itu bukan dalam tendensi menguji Tuhan. Ya, tapi kita mengalami sesuatu yang tidak kita sadari, tidak kita sengaja, dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk melakukan mujizatnya kepada kita. Ya, dalam versi yang lebih low, ya mungkin Bapak Ibu Tuhan izinkan di PHK, padahal kalau nggak salah gitu ya. Tapi Tuhan ingin melakukan mujizatnya supaya kita nggak lagi berharap pada gaji perusahaan atau bos kita, tapi berharap sama Tuhan. Karena setelah di PHK, kita dalam menjalani hari-hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, terpelihara tuh sama Tuhan. Ya. Nah itu kan mujizat juga, meskipun tidak sembombastis diterkam hewan harimau, dipagut ular beludak, ular berbisa, atau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bagi saya itu mujizat. Ya. Jadi jangan mencobai Tuhan. Kalau kita tahu kata dokter kita sakit, ya kita lakukan coba terapi dokter apa. Ya. Sambil kita terus berharap mujizat Tuhan pulihkan kita. Jadi Tuhan bisa pulihkan kita. Mungkin kita datang ke gereja ditumpangi tangan pendeta, Tuhan bisa pakai itu untuk memulihkan kita. Tapi kita yang ikuti terapi medis ini, ya, makan obat bukan karena mengandalkan obat ini, tapi ya tunduk sama Tuhan karena Tuhan perintahkan kita untuk menjaga tubuh kita ini, dan kita makan obat-obatan, lakukan terapi-terapi itu dalam nama Yesus, mengucap syukur dan bergantung padanya. Tuhan bisa pakai itu semuanya untuk memberikan kesembuhan pada kita kan. Jadi jangan mencobai Tuhan tuh banyak hal. Kalau saya mah sederhana, kalau saya batuk, pilek supaya tidak mengganggu dan menularkan kepada orang di sekitar saya. Kalau saya udah tahu gatalnya nggak enak, saya nggak minta yang macam-macam, tumpangi tangan gitu ya, ya sudah ada obat gitu. Tinggal ambil obat batuk yang ada di kulkas, doa, Tuhan pakai ini untuk kesembuhanku ya Tuhan. Ya udah, nggak perlu pakai olesi minyak urapan ya. Lalu sudah ada sarananya kok. Ya. Bukan saya tidak percaya minyak urapan, bukan saya tidak percaya penumpangan tangan. Cuma kan kalau batuk ya sudah ada obat batuknya. Cuma kita bagaimana menyikapi itu. Kalau orang lain minum obat batuk ya minum gitu aja, pikir ini kan dari dokter pasti sembuh. Kalau saya tidak, saya minum obat batuk sambil saya berharap sama Tuhan. Tuhan bisa sucikan, kuduskan obat batuk ini supaya menjadi alatnya memberikan mujizat kesembuhan kepada saya. Dan dalam pengalaman saya seperti itu ya, jarang gitu batuknya lama, pileknya lama, dan akhirnya tidak menularkan itu, virus itu tidak saya tularkan kepada orang lain karena saya sudah matikan virus itu lewat obat dan juga lewat iman saya kan. Nah ini tidak mencobai Tuhan. Tapi kalau batuk-batuk cuma tumpangi tangan, batuk-batuk tumpangi tangan, terus masih keluar lagi. Ya, mungkin kita nggak kenapa-napa karena kita terbiasa dengan berbatuk-batuk, tapi kita menularkan orang banyak, menjadi batu sandungan. Kita melayani ke rumah sakit, kita melayani ke penjara sambil batuk-batuk, kita melayani konseling orang lain sambil batuk-batuk, kan kita jadi batu sandungan lah. Itu pendetanya batuk-batuk gitu, gimana mau nyembuhin sakit gue yang kanker misalnya kan gitu. Nah saudara, ayo harus punya pemikiran-pemikiran yang luas lah gitu saudara ya. Lanjut ya saudara ya, ini menarik nih. Ayat 7.
Oke, ayat 7 sudah ayat 8. Dan iblis membawanya pula, ketiga ya, ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, iblis tiba-tiba bawa dari hubungan bait Allah itu ke tempat yang lebih tinggi lagi, gunung yang paling tinggi, dan memperlihatkan semua yang ada bisa dilihat dari puncak gunung itu, kerajaan dunia, kemuliaan, keindahan dunia. Akan kuberikan kalau kau sujud padaku, kata iblis. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, jangan gara-gara kita ingin menguasai sesuatu, kita akhirnya menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Menyembah itu ya menyembah ilah-ilah lain, iblis, setan, dukun, bos kita. Kita menghalalkan segala cara supaya kita bisa menguasai dunia ini. Sembahlah hanya Tuhan. Tuhanlah yang terutama. Saya menghormati semua orang yang otoritasnya ada di atas saya. Siapapun itu. Ya. Mau dalam lingkup apa misalnya gereja, usia, ya. Ya otoritas apapun ya. Orang yang otoritasnya di atas saya misalnya ya, usianya lebih tua dari saya, otomatis kan itu otoritasnya dari atas saya. Ya. Orang tua, apalagi saya dilahirkan dalam budaya Jawa, hormat sama orang tua tuh, orang tua bukan orang tua kan, tapi orang yang lebih tua lagi. Dalam organisasi, kalau gereja ya berarti kalau saya gembala sidang, saya punya pengurus sinode, itu secara organisasi ada di atas saya respect sama semuanya. Tapi tetap saya tidak akan pernah menyembah siapapun itu, ya. Orang tua saya pun tidak akan pernah saya sembah. Saya respect, saya hormat luar biasa pada orang tua kandung saya, ibu saya selama ini, ada mertua saya perempuan saat ini, ya. Orang yang lebih tua juga saya respect. Saya nggak mungkin kurang aja dengan orang yang lebih tua. Nggak mungkin ngajak ribut sama orang yang lebih tua. Ya, itu kayaknya terpikirkan aja nggak gitu ya. Tapi ya tetap tidak saya akan sembah siapapun dia. Ya, saya hanya menyembah Tuhan. Ya. Mungkin posisi saya seperti ini, atau saya begini, atau mungkin saya sambil duduk di bawah. Sebagai sekedar saya mengekspresikan bahwa mereka ya harus dihormati, tapi tidak dalam posisi menyembah. Ya, sebab orang begini katanya nggak boleh itu menyembah. Loh, bagi saya ini bukan menyembah, ini menghormati saja. Karena menyembah itu ya ekspresinya bukan lewat gestur yang bisa dilihat kasat mata, tapi terlebih dari hati ini. Ya, saya tidak akan mendewakan siapapun. Ya, bahkan ya orang yang saya hormati sekalipun kalau berbuat yang bagi saya nggak benar, ya saya berani berkata itu nggak benar. Kalau benar ya benar. Jadi logika itu harus dimainkan. Jangan mentang-mentang saya lebih hebat dari kamu, maka kamu harus menghormati saya dan terima saya apa adanya. Loh, kalau saya salah, kamu harus kritik saya. Sebaliknya juga kepada orang yang di atas saya. Saya hormat sama siapapun, tapi kalau salah ya salah. Bahkan saya pernah bicara sama orang tua saya, ibu kandung saya, ya dia merespon bersikap salah, ya saya bilang ibu salah, ibu nggak boleh begitu. Kalau bagiku yang benar tuh begini, ya yang ibu lakuin, yang ibu sikapi itu salah. Ya saya harus berani berkata demikian supaya paling tidak orang yang saya cintai ini ya berpikir pendapat saya ini, memikirkan pendapat saya ini, dan kemudian kalau akhirnya dia sepakat, ya ke depan nggak diulangi lagi. Itu kan bagian saya. Ya, tapi kalau baik ya oke. Bagus Bu, kerjain terus, itu keren banget. Nah, jadi kita tetap bisa terang, gelap itu kelihatan dengan jelas, ya. Ketika kita benar-benar memang hanya menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah yang lainnya sama seperti kita menyembah Tuhan, maka kita akan posisikan dia ya benar adanya, seperti kita anggap Tuhan itu benar adanya. Kan kita imani Tuhan itu benar adanya, kan? Ya, Tuhan nggak mungkin salah, kan? Nah, kalau kita menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, seperti kita menyembah Tuhan, maka kita akan anggap dia benar. Orang ini ngebunuh pun benar. Ya seperti orang di luar sana. Ya saya nggak mau sebut lah. Ada pemimpin-pemimpin yang memang ada kultus individu di negara-negara tertentu yang jelas-jelas menurut penyelidikan itu membunuh,
tapi di negaranya tetap diidolakan. Ya, hari-hari ini kita lihat di berita-berita koran, ada orang yang berstempel ulama gitu ya, itu dituduh melakukan pelecehan seksual dan sudah P21 di polisi memanggil dia untuk diminta keterangan sekali, nggak datang 2 kali, datang dengan bawa beberapa orang anggota kepolisian, ternyata di demo sama murid-muridnya. Ya ini bagi saya ya karena tadi ya, orang itu ya pokoknya kalau udah pemimpin ya, kalau dalam Kristen tuh pendeta ya pasti benar. Pokok pendeta gue itu dari surga lah, pasti benar, nggak mungkin salah. Dan ini yang konyol gitu ya. Padahal ya setiap manusia, siapapun kita, termasuk ulama, pendeta, itu ya bisa salah bagi saya, termasuk saya. Ya, jadi kalau kita menyembahnya Tuhan, maka kita tidak akan menempatkan yang ya orang-orang yang punya status-status seperti yang saya sebutkan tadi itu ya sama seperti kita memposisikan Tuhan di hati kita. Nggak mungkin. Sehebat apapun orang, namanya orang pasti bisa salah. Dan makanya itu pakai logika, makanya itu pakai otak, bukan cuma pakai iman. Iman itu penting, tapi otak juga harus selaras. Ya, iman itu harus diselaraskan dengan otak, otak harus diselaraskan dengan iman. Kalau bagi saya seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang nggak masuk akal itu ya cuma sekedar omongan, tapi kalau kita imani jadi masuk akal. Orang Yesus bangkit di antara kematian, bagi banyak orang nggak masuk akal, tapi bagi kita yang beriman kan masuk akal. Berarti akhirnya apa? Iman kita bisa berselaras dengan akal kita. Sekaligus juga yang kita imani harus sesuai dengan akal, dan yang kita akali harus kita sesuaikan dengan iman. Ya. Jadi ini berjalan bagi saya cukup paralel, ya. Itu bagi saya. Ya, setiap orang punya pandangan masing-masing, ya. Lanjut. Yesus tampil di Galilea. Tapi pada waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yohanes Pembaptis dalam hal ini, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kembali ada nubuatan Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea dan wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi ketika Yesus dalam ayat-ayat yang kita baca kemarin di pasal 3 dibaptis, pasal 4 ini dicobai di padang gurun, habis keluar dari padang gurun 40 hari 40 malam itu, Yesus mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap. Akhirnya dia kembali ke Galilea, tapi bukan di Nazaret tapi di Kapernaum, untuk tadi ya, menjelaskan nubuatan Yesaya tergenapi. Zebulon dan Naftali yang merupakan tempat di mana Kapernaum berada di zaman Tuhan Yesus sudah melihat terang yang besar. Ya, dan dari situlah, dari Kapernaum inilah Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi bukan dimulai di Yerusalem, bukan dimulai di Bethlehem, bukan dimulai dari Nazaret, tapi pelayanan Yesus pertama kali dimulai dari Kapernaum. Lanjut ya, ayat berikutnya. Ayat 18, perikopnya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, karena Kapernaum itu kan di sekitar Galilea, kota di Galilea, Alkitab katakan tadi. Ia melihat 2 orang bersaudara, yakni Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu tahu ceritanya kalau dihubungkan dengan Injil Yohanes, bahwa Andreas yang kita baca di ayat 18 ini adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Andreas inilah yang mendengar Yohanes Pembaptis berkata, itulah anak domba Allah. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ada percakapan, Andreas ingin mengikuti Yesus, dan Yohanes perintahkan, pergi. Maka Andreas ini ketika Yesus dibaptis sudah mengikuti Yesus dari belakang. Ya, tapi kita tahu kan,
Kalau kita baca dihubungkan dari Injil Matius ini, habis dari keluar pembaptisan itu, Yesus kemana? Yesus ke padang gurun. Tentu Andreas akhirnya tidak mengikuti Yesus ke padang gurun. Andreas sudah minta izin sama Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan itu, benar ya, untuk mengikuti Yesus. Tapi Yesus tidak melayani langsung ke padang gurun terlebih dahulu, dituntun oleh Roh Kudus. Maka Andreas kembali kemana? Ke kampung halamannya, ke Galilea. Apalagi setelah dalam jangka waktu 40 hari itu, sebulan, itu waktu yang tidak sedikit dan juga tidak lama. Ya, Andreas mendengar Yohanes ditangkap. Nah, ketika Andreas tahu Yohanes ditangkap, ya tentu dia akhirnya mau kemana? Mau ngikut Yohanes Pembaptis, dia sudah minta izin, dan Yohanes Pembaptis sekarang ditangkap sama Herodes. Mau ikut Yesus, Yesus masih di padang gurun. Jadi dia kembali ke pekerjaan awalnya sebagai penjala ikan. Nah, Yesus habis di padang gurun itu mau ke Yerusalem. Nah, akhirnya tahu Yohanes ditangkap, dia kembali ke Galilea, ke Kapernaum. Nah, di Kapernaum itu dia jalan di sekitar Galilea, ketemu lagi dengan Andreas. Dia tahu Andreas pernah ikut dia. Dia tahu Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Maka dia panggil, sini, ikut aku. Kamu sekarang penjala manusia. Makanya kalau kita baca ayat 20 ya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Andreas nggak ragu-ragu lagi. Ya. Jadi jangan punya persepsi bahwa Andreas itu belum pernah ketemu Yesus, nggak tahu siapa Yesus sebelumnya. Terus Yesus bilang, ayo kamu ikut aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Terus tiba-tiba Andreas, ya nggak gitu ceritanya, saudara. Ceritanya Andreas sudah punya sejarah sebelumnya nih, beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu paling nggak. Sudah ikuti Yohanes Pembaptis, dia dengar dari mulutnya Yohanes Pembaptis siapa Yesus, dia ikut Yesus, ternyata Yesus ke padang gurun. Akhirnya dia kembali, pas Yesus akhirnya menjumpai dia di Galilea, ya Andreas memang sudah punya niat ikhtiar untuk ikut Yesus karena pengajaran dari Yohanes Pembaptis bahwa ini adalah anak Allah, yang anak domba Allah. Ya, maka Andreas ketika Yesus ajak, yuk ikut aku sekarang. Andreas langsung, memang udah niatnya ikut Yesus, ketika ketemu lagi, ikut. Dan Bapak Ibu tahu bahwa dalam Injil Yohanes itu, Petrus pun sudah dikenalkan Andreas. Andreas sudah bilang, ini, aku sudah ketemu orang yang itu, orang yang Mesias, jangan-jangan dia. Jadi dari selama sebulan ini mungkin Andreas sudah ngomong, ya, tentang Yesus. Ketika Andreas diajak, dia senggol entah kakaknya atau adiknya yang namanya Petrus ini, ya. Itu orang itu. Maka mereka pun langsung tinggalkan pekerjaan jadi penjala ikan dan menjadi penjala manusia. Ya, lanjut ya. Jadi nggak ujuk-ujuk itu. Jadi saya termasuk orang yang agak sulit gitu ya, mempercayai kesaksian-kesaksian orang yang tiba-tiba langsung bertobat gitu, langsung ketemu Yesus gitu. Pasti ada. Kalau mau diselidiki itu ada cerita sebelumnya, ada cerita prolog sebelumnya yang mungkin tidak tersampaikan atau apa, baru mereka akhirnya bertemu dengan Yesus. Ya, sebab nggak mungkin ujuk-ujuk Yesus itu menjumpai orang tanpa ada prolog-prolog sebelumnya. Ya, saya sudah menemukan banyak kesaksian, dan ketika saya kenal orang yang bersaksi ini, ketika saya tanya, ya pasti ada prolog-prolog sebelumnya. Ya, nggak ujuk-ujuk itu, saudara. Ya, ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus, anak Yohanes dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ya, ini habis itu ketemu Zebedeus, anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Dan kalau Bapak Ibu sudah ikuti tadarusan saya tentang kitab Yohanes, saya termasuk orang yang mempercayai dan menafsirkan bahwa yang menikah di Kana itu adalah Yohanes. Ya. Dan saya percaya bahwa Yohanes yang menikah itu dan Yesus dan Maria ada di situ karena punya hubungan persaudaraan. Entah saudara dekat, sepupu atau saudara jauh, pasti ada pertalian itu. Atau mungkin juga ya karena Kana, Kapernaum, dan Nazaret itu di wilayah yang kurang lebih sama di sekitar Danau Galilea, ya mungkin mereka punya kekerabatan gitu ya, teman-teman, pertemanan sejak kecil. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa Yesus itu melakukan mujizat yang pertama bukan cuma di Kana, tapi itu kan yang official ketika dia sudah melayani Bapaknya, mujizat pertama di Kana.
Tapi sebelumnya dari 0 sampai 30 tahun, apakah Yesus tidak pernah melakukan mujizat? Ya, namanya dia adalah Tuhan juga ya. Dan sebagai anak yang manusia normal sedang punya proses pengenalan diri, penyesuaian dengan kesadaran bahwa dia itu bukan manusia biasa tapi Tuhan juga. Tentu secara eksplisit ya, tidak disengaja dalam permainannya, pergaulannya sebagai kanak-kanak dia melakukan banyak hal. Makanya kan kalau, ya saya tidak bilang ini kebenaran ya, tapi di kitab suci agama lain mengatakan bahwa Yesus kecil itu pernah buat burung-burungan dari tanah liat, terus ditiup burungnya terbang. Padahal itu tanah liat. Itu sesuatu yang tidak ada di Alkitab kita. Kita tidak imani sebagai kebenaran. Tapi dalam benak logika saya, ya itu hal yang biasa saja. Bisa saja terjadi. Ya, karena Yesus kan dalam pertumbuhan anak-anak sedang penyesuaian diri nih. Merger antara Yesus yang manusia dengan Yesus Allah ini sedang berusaha dikenali. Sampai akhirnya saya yakin pengenalan yang sempurna bahwa dia itu benar-benar bukan manusia biasa tapi anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia ketika tadi dia keluar dari kolam atau sungai Yordan ketika dibaptis itu. Tapi sebelumnya kan dia sedang bertanya, ya apa sih gue? Kok gue bisa, kalau gue ngelakuin ini kok terjadi? Mungkin juga dia membuat, kok terbang? Dia kan bingung ya, bertanya sama siapa gitu. Dia bertanya sama ibunya tahu siapa Yesus ini. Tapi ibunya mungkin juga tidak vulgar. Karena kalau kita tahu bahwa kan ibunya itu dalam beberapa peristiwa menyimpan dalam hati ya. Jadi mungkin tidak, iya kamu tuh ibu kecil gini, enggak. Saya akan cerita Maria tentang siapa bayi Yesus ketika dikandungnya itu baru terucap, baru terdengar oleh orang lain ketika Yesus ini ya sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Maria kan ada dalam kelompok para rasul. Akhirnya ya mungkin rasul-rasul yang mengimani Yesus bukan cuma guru mereka tapi Tuhan ini akhirnya bertanya, Ibu Maria, Tante, gitu. Waktu dulu gimana Yesus kecil? Ya, Maria kita cerita tuh hal-hal itu. Ya Yesus dulu begini, aku mengandung dia bukan dari bapaknya Yusuf, bla bla bla. Oh ternyata begitu ya. Ternyata benar ini Yesus ini Tuhan. Kita tuh tadinya nggak percaya, tapi ketika dia bangkit, dia naik ke surga, kita kan bertanya-tanya. Kita lihat dia naik ke surga dengan awan-awan, itu juga sesuatu yang spektakuler. Dan akhirnya setelah dengar cerita dari Tante Maria, kita kira ngerti. Aduh, andai kata kita sudah paham sebelumnya gitu ya, kurang lebih begitu ya. Ya ada rasa penyesalan juga. Tapi ya saya yakin cerita Maria tentang Yesus ketika dalam kandungannya dan ketika Yesus kecil ini baru diajarkan, baru disampaikan ya ketika Maria juga sadar bahwa anaknya ini emang spesial. Ya, jadi Yohanes dan Yakobus ini ya saya yakin juga sebagai teman-teman Yesus atau mungkin saudara jauh juga tahulah beberapa kali melihat bahwa teman mereka ini Yesus ini ya memang bukan anak biasa, dia punya kelebihan. Nah makanya ketika Yesus bilang, ayo ikut aku, dan sudah ada Andreas dan Petrus di sana, ya mereka dengan mudah untuk mengikuti karena mereka tahu dalam pertemanan mereka atau persaudaraan mereka sejak anak-anak tahu bahwa teman atau saudara mereka ini spesial. Dan Zebedeus juga tentu memahami ini sehingga ketika dua anaknya izin ya dia udah pergi sana. Dan Zebedeus ini kan orang kaya karena dia punya perahu ya, tentu untuk mencari ganti untuk bisa perahu ini bisa menghasilkan ikan setiap hari dia tinggal panggil aja nelayan-nelayan upahan gitu ya. Dan ini yang terjadi dalam yang kita dapatkan ya ayat berikutnya ya. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ini ceritanya dipadatkan sedemikian rupa. Kalau Bapak Ibu membaca misalnya Injil Markus ya, ya Injil Markus kalau tidak salah ya, atau juga Injil Lukas saya lupa ya, di mana ibu mertua Petrus sakit ya.
Ketika ibu mertuanya sembuh, akhirnya seluruh orang yang ada di wilayah itu membawa orang-orang sakit kepada Yesus. Ini kan tidak di-cover di dalam Injil Matius, ya. Jadi memang dari buah bibir itu orang akhirnya kenal siapa Yesus, ya. Dia melakukan banyak mujizat di sekitar Galilea itu, sampai-sampai meskipun di Galilea Alkitab katakan orang-orang dari Yerusalem dan dari Yudea, ya, dan bahkan dari seberang Yordan itu datang mencari Yesus untuk mengalami yang disebut dengan kesembuhan. Dan sejak itulah Yesus mulai berpengaruh, mulai punya banyak pengikut, mulai banyak murid-murid, dan pelayanannya mulai berdampak pada konteks zaman itu, ya. Jadi dalam Injil Matius pasal keempat ini kita belajar tentang Yesus yang dicobai di padang gurun dan selalu menyadari prioritasnya, ya. Ketika mau disembah, ketika harus menyembah untuk mendapatkan sesuatu, enggak. Kalau aku harus mendapatkan sesuatu di dunia ini, itu karena aku menyembah Tuhan, bukan menyembah kamu, iblis, gitu ya. Ya, aku memang lapar. Ya, aku mau makan kue untuk memuaskan atau menyelesaikan kelaparanku ini, ya. Tapi aku lebih milih firman daripada merubah batu jadi roti, karena firman membuatku hidup kekal. Kalau roti, ya hanya buat hidup nambah 10 tahun, 20 tahun, maksimal sampai usiaku 80 tahun. Nah, ini lagi prioritas lagi. Jadi di dalam pasal 4 ini kita belajar prioritas. Andreas akhirnya prioritasnya Yesus, dipanggil Yesus ikut. Petrus juga demikian. Yakobus sama Yohanes juga prioritasnya Yesus. Dia tinggalkan perahu bapaknya yang membuat mereka bisa hidup selama ini. Semuanya berani meninggalkan sesuatu yang tidak prioritas dan hanya menjadikan Yesus sebagai satu-satunya prioritas. Bagaimana kita? Yesus prioritasnya adalah Bapaknya. Murid-murid prioritasnya hanya Yesus. Berarti kalau kita merger, satukan, maka sebagai orang Kristen hari ini yang hidup di 2022, prioritas kita harus Tuhan dan Yesus. Dialah yang segala-galanya, bukan yang lainnya. Semoga dipahami, semoga dimengerti, semoga 2022 kita bisa tidak lagi dengan kebodohan seperti 2021. Karena mulai Januari ini kita prioritasnya Tuhan. Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Kalau kita sudah jadikan Tuhan yang terutama, saya yakin hidupmu akan di bumi seperti di surga. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita sudahi program kita pada malam hari ini. Matius pasal 4 sudah selesai. Semoga jadi berkat buat semuanya. Dan berharap sungguh Bapak Ibu terus semangat dalam mengikuti tadarusan Alkitab kita. Meskipun di 2022 tidak setiap malam kita tadarusan Alkitab, hanya 4 hari saja, Senin sampai Kamis. Itu pun juga nanti dalam perjalanannya mungkin bisa jadi 5 hari, atau mungkin juga nanti akan terpotong menjadi 3 hari saja, ya. Tergantung ada program apa yang menurut saya bisa jadi berkat buat saudara. Tapi kita akan terus konsisten. Paling tidak kita punya jadwal seminggu 4 kali tadarusan Alkitab ini, dan 3 hari sisanya dalam seminggu di malam-malam berikutnya itu diisi oleh program-program lain yang pasti memberkati saudara. Dan kalau kau ikuti terus, ya, di tengah waktu kosongmu, program-program yang disampaikan oleh atau di-sharingkan oleh The Warriors Digital Ministry pasti akan membuat imanmu bertumbuh, ya. Dan jangan lupa bahwa pelayanan di The Warriors Digital Ministry bukan cuma di YouTube, bukan cuma di Facebook, tapi di Instagram, juga ada di TikTok,
dan juga ada di Spotify audio. Ya, jadi Bapak Ibu mulai terus update, mulai terus bertumbuh ya. Programnya saya sudah coba dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dengan waktu yang tidak terlalu panjang, dengan harapan ketika kita mulai menyukai ya, akhirnya kita mau berkecimpung, mau mendalami, Bapak Ibu punya kerinduan sendiri, sehingga akhirnya nanti ke depan program-program yang lebih padat, yang lebih dalam lagi bisa kita sharingkan ya. Dan Bapak Ibu sudah menikmati level itu, sehingga akhirnya ketika harus lebih dalam lagi mendalami Alkitab, Bapak Ibu pasti akan juga bisa menerimanya. Dan saya berharap juga di hari-hari di mana kau masih punya waktu yang lebih sisa, kau juga ada kerinduan untuk membaca Alkitab sendiri, sambil minta Roh Kudus untuk menerangi, sehingga kita dapat rema yang kita dapatkan dari pembacaan Alkitab kita. Demikian saudara ya, dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah menyelesaikan Matius pasal 4. Doa agar ke depan kami semakin punya hasrat untuk menekuni dan mendalami Alkitab, karena kami rindu iman kami bertumbuh. Tolong kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Kami pengen seperti Yesus, seperti Andreas, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, itu mulai di Januari 2022 ini punya prioritas hanya Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama di atas segala-galanya. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Yesus, Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Pakailah kami sesuka-suka. Haleluya. Amin. Oke, Saudara terus ya update program ini, sharingkan kepada yang lainnya. Semoga dengan demikian banyak orang yang belum kenal program-program The Warriors Digital Ministry bisa paham, bisa dapatkan, dan akhirnya kita bertumbuh bersama. Ya, saudara tinggal di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, kita jauh, mungkin sampai akhir hidup kita masing-masing kita tidak akan bisa bertemu muka dengan muka, tapi lewat virtual seperti ini Bapak Ibu bertumbuh. Dan ke depan zaman itu semakin berubah. Saya nanti akan bikin program-program supaya saudara juga mengerti tentang hari esok gitu ya. Lewat program-program yang canggih-canggih nanti, itu bisa kita pakai untuk kita bertumbuh. Dan dimulai dari YouTube ini saudara ya. Secara virtual, saya mengajar Bapak Ibu, saya memprovokasi Bapak Ibu, saya berusaha membagikan iman yang saya miliki kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga nantinya bisa membagikannya iman yang baik itu kepada orang di sekitarmu, terutama paling tidak keluargamu terlebih dahulu. Selamat istirahat semuanya. Selamat mimpi indah, dan saya selalu berdoa dan berharap kita benar-benar diberkati dalam kasih anugerahnya yang luar biasa, limpah atas kita. God bless you all.